Ini video nggak akan panjang, tapi kelihatannya akan menarik dan agak-agak tersegmen karena gue akan ngomongin starting five pemain NBA terbaik versi gue. Oke, jadi kan gue nyebutnya starting five. Berarti gue akan nyebutin 5 pemain dari 5 posisi yang berbeda. Seandainya mereka main dalam satu tim dalam usia prima mereka masing-masing. Oke, jadi mungkin ya kayak top 5, tapi top 5 pemain yang dibagi menurut posisi masing-masing. Karena kalau misalnya gue cuma bilang top 5 pemain terbaik, kemungkinan besar akan ada beberapa posisi point guard di dalam top 5 tersebut. Tapi karena kita bagi jadi starting 5 yang berarti posisinya beda-beda, maka satu posisi, satu pemain pilihan gue. Nah, nanti habis gue bahas panjang lebar, nanti gue akan taruh six man-nya juga deh untuk sebagai tambahan gitu, karena kayaknya ini akan jadi daftar yang susah sekali. Tapi gue akan bikin starting 5-nya paling legend versi gue, dan gue pengen tahu versi lu seperti apa, nanti lu tulis di kolom komentar, oke? Siapa tahu ada yang ternyata pas gue liat, oh iya ini canggih bener nih. Gue akan mulai dari posisi center. Di kepala gue ada beberapa center yang sakti banget sih, nggak bisa gue keluarin di dalam daftar. Beberapa namanya adalah Kareem Abdul-Jabbar, terus Bill Russell, terus Will Chamberlain, terus Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal. Siapa lagi? Ya itu, 5 itu. Susah menurut gue. Gue sempat mikir dan kayaknya akan pilihannya jatuhnya di antara Will Chamberlain dan Shaquille O'Neal. Kita bicara soal dominasi di posisi tersebut. Bill Russell bisa jadi satu-satunya pemain yang bisa menandingi Will Chamberlain. Tapi athleticism-nya secara athleticism-nya lebih menang Will Chamberlain daripada Bill Russell. Bill Russell lebih ke mental, terus IQ, terus defense-nya sih mungkin emang lebih brilian daripada Will Chamberlain. Nah, tapi Shaquille O'Neal, man, nggak ada pemain kayak Shaquille O'Neal. Oke, Will Chamberlain nggak ada orang yang bisa bikin 100 poin lagi dalam satu permainan, tapi gara-gara 100 poin itu, peraturan kan berubah tuh. Itu masa-masa di mana NBA nggak kayak seperti sekarang, bahkan bukan NBA namanya. Dulu kan NBL dan ABA, terus dilebur baru jadi NBA. Kalau gua nggak salah 100 poin itu masih eranya nggak ada 24 shot clock deh. Terus gara-gara mereka nggak pengen Will Chamberlain bikin 100 poin, akhirnya mereka kerja muter-muterin bola mulu, akhirnya jadi low scoring, terus udah gitu baru ada 24 shot clock, 3 second, 5 second rules gitu-gitu. Nah, tapi Shaquille O'Neal itu orang ngancurin ring, hidrolik ring rusak. Nggak pernah kan lu ngeliat orang nombok terus ringnya tuh turun gitu. Ringnya minta ampun, gue minta pensiun aja, tolong pensiunin. Nggak ada tuh. Shaquille O'Neal cepat, dribblingnya lebih baik, ball handlingnya lebih baik daripada Will Chamberlain. Terus dia gede, badannya, fisiknya lebih kuat, tapi punya dream shake-nya Hakeem Olajuwon. Ada klipnya tuh yang dia dream shake di hadapannya Michael Jordan, terus Michael Jordan-nya sampai ketipu. Terus kekurangannya ya adalah free throw-nya, tapi kayaknya pada zamannya nggak ada orang yang bisa mematahkan dominasi dari Shaquille O'Neal ketika di Prima. Jadi posisi center Shaquille O'Neal. Nah, gue langsung posisi point guard. Centernya Shaquille O'Neal, point guard-nya LeBron James. Gue tahu akan ada yang bilang, LeBron James kan mainnya small forward. Masalahnya LeBron James saat ini persis adalah point guard terbaik NBA. Terbaik. Lo tau gak sih, dia itu kan waktu main di Cleveland sama main di Cavaliers, itu tingginya tuh tercatatnya 6'8", 6'8". Waktu masuk ke Lakers dia ubah jadi 6'9". Tahu nggak siapa yang tingginya 6'9"? Magic Johnson. Jadi emang dan itu seringnya kayak gitu. Siapa namanya, Charles Barkley itu aslinya 6'4", tapi dia mencatat dirinya sebagai 6'6".
pada waktu itu untuk ini supaya bisa lebih mengintimidasi lawan gitu-gitulah, atau sebaliknya supaya tidak diintimidasi lawan. Tapi LeBron James mencatat dirinya 69. Coba aja lo lihat, dia 69 sama kayak Magic Johnson. Dan gue emang suka point guard tinggi sih, Magic Johnson. Jadi ada 3 point guard favorit gue. Magic Johnson, gue punya ini. Bagus ya? Pengen gue pakai, tapi pas gue pakai malah nggak kelihatan apa-apa, jadi udah nggak usah gue pakai. Magic Johnson, Anthony Hardaway, dan LeBron James. Tapi bahkan Magic Johnson dan Penny Hardaway juga akan setuju soal IQ terhadap permainan. LeBron James flat, rata, nggak ada yang lawan, nggak ada. Ini udah legendaris cerita bagaimana LeBron James itu bukan hanya hafal strateginya dia hafal strategi lawannya. Dia hafal posisi-posisi setiap pemain yang lawan dia. Ini udah ada rekamannya banyak, pemain dan pelatih. Jadi LeBron James tuh sering banget ngomong sama lawannya. Kan lawannya lagi nyerang nih, dia lagi defense. Lawannya lagi ngambil posisi, terus diralat. Bukan di situ posisi lu sebelah situ. Terus pemainnya yang, oh iya deh, bener deh. Kenapa gue dikasih tahu ya gitu. Jadi LeBron James tuh nggak bisa menahan diri sendiri. Dia sering kayak gitu. Salah, lu kesini. Itu temen lu kesini gitu. Dia ngasih tahu lawannya gimana caranya bermain dalam strateginya dia. Dan pelatih tim lawan juga pernah ngedenger LeBron James ngatur timnya dia, yang mana adalah lawannya LeBron, dan LeBron bener. Jadi siapa gue lupa. Gue pernah dengar tuh LeBron ngoreksi posisi pemain-pemain gue, dan dia bener gitu. Gila nggak? Jadi emang secara gue waktu itu pernah bikin video yang ngomongin soal the greatest of all time versi gue. Itu gue ada ngasih lihat klip-klip LeBron James dan klip passingnya. Itu bahkan orang yang nggak suka dia kayak Skip Bayless bilang bahwa he is the best passer in the league right now. Nggak ada. Jadi dia, dan ketika dibutuhkan untuk dominan, jadi kan dia sebagai point guard pun kan dia sering pass first point guard. Kan ada yang point first point guard, ada juga yang kayak gitu, yang bukannya memimpin alur bola, tapi dia bikin point sendiri. LeBron James itu secara insting senengnya emang ngoper, tapi ketika dibutuhkan untuk dominan, mismatch mulu pasti sama point guard yang ada di depannya dia, dan itu kesulitan. Jadi center Shaquille O'Neal, kemudian point guard gue adalah LeBron James. Shooting guard gue adalah Michael Jordan. Michael Jordan memang bukan point guard, he is a shooting guard. Dia adalah shooting guard terbaik mungkin, dan saingannya sama di list itu ya di posisi shooting guard oleh gua, pesaingnya Kobe Bryant. Dan kekurangan Kobe Bryant cuma satu, dia mirip kayak Michael Jordan. Dia, iya nggak sih, mirip banget sama Michael Jordan. Jadi kalau ada 2 orang pada primanya, gue mesti milih mana? Ya milih aslinya, gue milih Michael Jordan gitu. Soal kenapa Michael Jordan masuk di situ, ya udahlah ya, nggak diperdebatkan. Ya Michael Jordan sama Kobe Bryant, ya Michael Jordan lah gitu. Itu shooting guard. Terus gue sekarang geser ke small forward. Small forward gue nih akan jadi pilihan yang aneh. Banyak orang mungkin akan mikir, mungkin ya Kevin Durant. Tapi gue milihnya untuk masuk sebagai starting 5 of all time, Larry Bird. Larry Bird posisinya small forward. Dia sekilas badannya nggak kelihatan atletik, tapi dia bisa dapat steal ketika dibutuhkan, dia dapat rebound ketika dibutuhkan. Oh, itu orang timingnya bagus banget. Terus gue masukin Larry Bird juga karena gue butuh perimeter shooter. Dan harusnya kan di posisi point guard atau shooting guard atau two guard, itu kan gue bisa ngambil siapa? Mungkin kayak Ray Allen atau mungkin Steph atau mungkin yang lain, tapi kan gue udah punya pilihan-pilihan tadi. Tapi gue butuh perimeter shooter, Larry Bird. Larry Bird, gila. Dia juga mainnya sangat hustle, dia bisa ngelempar dirinya ke badan, ngejatuhin, dan akhirnya yang membuat dia pensiun dini adalah karena cedera punggung yang nggak berkesudahan, karena dia kalau main tuh sampai jatuh-jatuhan. Itu orang sakti banget, ada banyak cerita legend, makanya disebut Larry Legend kan. Ada banyak banget cerita legend tentang Larry Bird. Salah satunya adalah waktu dia 3-point contest, bola terakhir masih mengudara, belum masuk, dia udah selebrasi duluan. Das, masuk. Terus ada satu cerita klasik banget yang dia
ngomong sama teman-temannya satu tim, hari ini gue bakal bakal bikin skor cuma pakai tangan kiri gue. Dan bener, satu pertandingan dia cuma pakai tangan kiri, dan kalau gue nggak salah dia bikin 30, 40 poin, apa 50 poin, gue lupa, pakai tangan kiri doang. Gila tuh orang. Soal grit, determination, Larry Bird sedikit sekali yang bisa ngalahin. Oke, jadi gue punya Shaquille O'Neal di center, point guard gue LeBron James, shooting guard gue adalah siapa namanya? Michael Jordan, small forward gue Larry Bird. Nah ini power forward nih gue bingung. Asli power forward gue bingung. Di benak gue nih nama-nama nih ya. Di benak gue nih. Charles Barkley small forward ya. Kevin Garnett. Ya. Tim Duncan bisa main 4 dia. Terus Nowitzki bisa main 4 dia. Terus Karl Malone, ini nih gue bingung nih. Siapa ya? Who is the greatest power forward of all time? Ntar gue nggak pakai ngedit nih. Gue sambil ngoceh deh. Gue soalnya anehnya ya, gue tuh sebenarnya kalau dulu waktu gue masih di kampus, kan gue dulu kan tim UBG ya, tim basketnya ITB, gue tuh main power forward, dan gue selalu canggung main di power forward. Best power forward NBA all time. Gue canggung karena gue tuh kan tumbuhnya telat ya, jadi gue SD, SMP, SMA tuh gue main point guard karena badan gue kecil, nggak bisa gue ditaruh di posisi 4, posisi 5 yang mainnya low post gitu. Tiba-tiba gue numbuhnya cepet tuh dari SMA ke kuliah, sehingga ketika kuliah gue naruh di power forward. Gue selalu kebingungan. Akhirnya dulu ada senior kami udah lulus namanya Boting, dia ngeliat gue main, lu kayaknya biasa main point guard ya. Iya, yaudah lu main point guard aja seterusnya. Nih si Charles Barkley di sini dicatatnya sebagai power forward. Gue baca-bacain ya. Tim Duncan, Anthony Davis, Nowitzki 4 di sini. Dennis Rodman, Elvin Hayes, Kevin Garnett, Bob Pettit, Kevin McHale, Charles Barkley, Karl Malone, Tim Duncan. Wah. Ini karena favorit-favoritan ya. Ini gue antara Charles Barkley sama Tim Duncan. Gue suka banget Barkley. Pemain basket pertama yang gue suka, Charles Barkley pemain basket pertama yang gue suka. Dulu di rumah gue nggak punya ring basket, jadi gue cuma punya tembok. Jadi gue cuman bisa latihan 2 hal di rumah gue. Dribbling bolak-balik, makanya gue untuk orang yang tinggi cukup oke dribblingnya. Dan rebound. Makanya kalau nanya teman-teman gue, rebound gue masih rada oke. Karena gue cuma bisa lempar ke atas, ngebaca tinggiannya, nangkep. Lempar ke atas, ngebaca ketinggiannya, nangkep. Cuman itu doang yang gue bisa. Dan idola gue saat itu, karena rebound adalah sesuatu yang jadi forte-nya Charles Barkley, ya adalah Charles Barkley. Terus, tapi Tim Duncan, Tim Duncan menang berapa ya dia? Cincin? Berapa? 5, 6? 5 championship. Charles Barkley 0. Tim Duncan. Coba gue ngeliat komposisi gue ya. Gue masih butuh agresifnya, gue masih butuh agresifnya Barkley atau enggak? Enggak sih. Enggak. Iya. Tim Duncan jawabannya. Tim Duncan. Itu dia. Starting 5 gue. Di posisi 5 Shaq, di posisi 4 Tim Duncan, di posisi 3 Larry Bird, di posisi 2 Michael Jordan, di posisi 1 LeBron James. Beat my team. Gila itu. On their prime, gila tuh men. 6th playernya adalah Kobe Bryant. Kelar dah tuh. Kelar nggak? Kelar. Wah, gila tuh. Itu pilihan gue. Gue pengen tahu pilihan lu seperti apa. Kalau mau lebih detail ngasih argumennya juga silakan. Tapi silakan ngasih tahu starting 5 lu. All time NBA player starting 5. On their prime, kasih tahu gue siapa. Gue pengen baca. Sekian dulu dari gue. Makasih banyak, Goks.
berak ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok.